Angela Febrianti Sucipto akan mempresentasikan tentang bermain anak usia dini. Pada hari ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada hakikat bermain, tujuan bermain pada anak usia dini, pentingnya bermain pada anak usia dini, karakteristik anak usia dini, klasifikasi dan jenis bermain anak usia dini, tahapan dan perkembangan bermain, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bermain anak usia dini. Yang pertama ada hakikat bermain. Di dalam hakikat bermain memiliki ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama ada Magyasti. Bermain adalah kegiatan yang anak lakukan sepanjang hari karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Kedua, Docket dan Fleer. Memandang bermain adalah sarana sosialisasi, diharapkan melalui bermain dapat memberikan kesepakatan anak untuk bereksplorasi, menemukan, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. Ketiga, Docket dan Fleer berpendapat bahwa bermain merupakan kebutuhan bagi anak karena dengan bermain anak akan memperoleh pengetahuan yang dapat mengembangkan kemampuan yang ada di dirinya. Berikutnya ada tujuan bermain pada anak usia dini. Yang pertama, untuk eksplorasi anak. Maksud dari eksplorasi adalah mengeluarkan. Jadi eksplorasi anak adalah cara anak untuk mengeluarkan atau mencurahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Contohnya dapat membedakan suara, membedakan warna, dan lain sebagainya. Kedua, untuk eksperimen anak. Maksud dari eksperimen itu berarti uji coba. Di dalam ini anak dapat bereksperimen untuk dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang dapat berguna. Contohnya saja, misalnya anak ini membuat hiasan dinding dari kertas, lalu membuat kertas dibuat seperti kapal atau pesawat dan lain sebagainya. Ketiga, untuk imitation anak. Maksud dari imitation anak adalah bentuk tiruan dari anak, dengan kata lain bermain merupakan suatu bentuk peniruan anak terhadap permainan yang dimainkan. Jadi contohnya saat anak ini melihat televisi, lalu dia melihat tokoh kartun dengan kesukaannya, lalu anak ini otomatis akan ingin meniru gayanya dengan cara mengambil sesuatu dan dipakainya, dan akhirnya dia menirukan gaya dari tokoh tersebut. Keempat, untuk adaptasi anak. Di dalam adaptasi ini memiliki arti bahwa anak harus atau dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan melakukan ini akan menjadi lebih aktif, lebih berkembang. Contohnya seperti petak umpet, bermain bola, atau di dalam bermain juga memiliki pentingnya bermain dalam usia dini. Maka ada beberapa hal yang menjadikan alasan bahwa bermain sangat penting bagi anak usia dini. Yang diantaranya yaitu, yang pertama, menurut ahli pendidikan anak, cara belajar anak yang paling tepat ialah melalui bermain dan permainan. Kedua, dengan bermain anak dapat meningkatkan penalaran dan memahami keberadaannya di lingkungan dan dapat juga membentuk imajinasi mereka. Ketiga, dengan melakukan ini, anak juga bisa mempelajari dan belajar banyak hal tentang bersosialisasi, kerjasama, disiplin, dan lain sebagainya. Keempat, bermain juga merupakan cara yang paling baik, benar, dan tepat untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini. Kelima, menurut konsep edutainment, belajar tidak akan bisa berhasil jika dilakukan dengan tegang, takut. Jadi belajar yang tepat hanya dapat dilakukan dengan kondisi yang menyenangkan dan santai. Di dalam bermain juga memiliki karakteristik bermain. Yang pertama, bermain muncul dari dalam diri anak. Di dalam bermain tidak boleh dipaksa karena bermain merupakan keinginan yang timbul dari anak itu sendiri. Jika anak ini mengalami paksaan, maka anak ini akan merasa tertekan dan cenderung diam, bahkan merasa tidak nyaman di lingkungannya. Kedua, bermain harus bebas dari aturan yang mengikat, kegiatan yang untuk dinikmati. Pada usia dini, anak harus bermain tanpa adanya peraturan-peraturan yang sangat ketat, karena usia dini itu adalah waktunya dia untuk bermain dengan caranya sendiri, dengan kreasinya atau imajinasi mereka sendiri. Ketiga, bermain adalah aktivitas nyata atau sesungguhnya. Di dalam bermain, anak itu melakukan aktivitas nyata, contohnya bermain bola, bermain masak-masakan, ataupun lain sebagainya. Keempat, bermain harus difokuskan pada proses daripada hasil. Di dalam proses bermain, anak tidak dituntut untuk menghasilkan sesuatu di akhir permainan, tapi anak ini diharuskan untuk fokus pada proses bermain. Kelima, bermain harus didominasi oleh pemain. Di dalam bermain harus didominasikan oleh pemain, yaitu anak tidak didominasikan oleh orang dewasa. Jadi bermain seperti sesuai dengan usia anak tersebut. Keenam, bermain harus melibatkan peran aktif dari pemain. Di dalam bermain mengharuskan agar anak ini mempunyai peran aktif di dalamnya.
Jika anak aktif akan memberikan kreativitas itu sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis bermain pada anak usia dini. Menurut Jeffrey Conke dan Hyson, berpendapat bahwa bermain dapat digolongkan menjadi 6 bagian atau 6 jenis. Yang pertama, permainan eksploratif, yaitu permainan yang dapat mempengaruhi atau memberikan kesempatan pada anak untuk menemukan hal baru. Terus memberikan rasa ingin tahu kepada anak. Contohnya seperti bermain pasir, bermain atau berkebun dan lain sebagainya. Kedua, permainan dinamis atau energetic play. Di sini itu permainan energik membantu anak untuk menjadi penjelajah yang aktif dalam lingkungan. Contohnya seperti memanjat, melompat, berkebun ataupun outbound dan lain sebagainya. Ketiga ada permainan dengan keterampilan. Pentingnya bermain dengan keterampilan antara lain membantu anak untuk membangun, dapat mengurangi keputusasaan, mengarahkan pada kepegunaan dan kemandirian, mengembangkan keterampilan baru, meningkat kepercayaan diri. Contohnya seperti anak untuk berani menunjukkan ke hasil karyanya, seperti hasil karya seperti melipat kertas, mengubah bentuk kertas menjadi pesawat atau kapal dan lain sebagainya, menempel, bahkan menulis. Lalu bermain sosial. Pentingnya ini sebagai sarana bagi anak untuk belajar dengan orang lain, berani untuk mengatakan kepada orang lain pendapat mereka ataupun apapun mereka, pemikiran mereka, hasil apapun yang mereka dapat dari bermain juga. Kelima ada permainan imajinatif atau imajinasi, yaitu membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan bahasa, membantu anak untuk memahami orang lain, membantu anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Contohnya seperti bermain peran, yaitu seperti bermain drama, atau anak ini berani bercerita di depan, lalu menceritakan imajinasinya mereka saat melihat suatu permainan ataupun film yang dia lihat. Keenam, permainan teka-teki, yaitu mengembangkan kemampuan anak dalam berpikir. Teka-teki mendorong anak ke rasa ingin tahu anak, mengembangkan kemandirian anak, rasa ingin tahu anak untuk memecahkan sebuah masalah atau sebuah permainan. Contohnya seperti puzzle, lalu catur, ataupun labirin dan lain. Berikutnya ada klasifikasi bermain. Klasifikasi menurut Lopez beri dalam tulisan yang berjudul Creative Play Helps Children Grow, yaitu yang pertama ada kreasi terhadap objek, yaitu pembelajaran yang berupa anak untuk melakukan kreasi tertentu terhadap suatu objek, seperti menggabungkan potongan benda sehingga menjadi bentuk yang bagus. Kedua, cerita bersambung, yaitu berupa pembelajaran yang dimana guru mulai awal sebuah cerita, setiap anak menambahkan cerita selanjutnya bagian per bagian. Ketiga, permainan drama kreatif, yaitu berupa permainan yang dimana anak itu dapat mengekspresikan dirinya melalui peniruan terhadap tingkah laku orang, hewan, dan tanaman. Keempat, gerakan kreatif, yaitu berupa pembelajaran yang lebih menggunakan otot-otot besar, seperti permainan yang Aku Seorang Pemimpin, di mana seorang anak melakukan gerakan tertentu dan anak lain mengikutinya. Kelima, pertanyaan kreatif yang berhubungan dengan pertanyaan terbuka, menjawab pertanyaan dengan sentuhan panca indera, pertanyaan yang membutuhkan beragam jawaban, dan pertanyaan yang berhubungan dengan suatu proses atau kejadian sebenarnya. Selanjutnya ada dalam bermain juga memiliki tahap dan perkembangan bermain. Ada 6 tahap perkembangan bermain pada anak menurut Parton dan Roger dalam Dockett dan Fleer. Yang pertama ada tidak menetap. Pada tahapan ini anak akan hanya melihat anak lain bermain dan tidak mengikutinya. Jadi anak ini cuma melihat dari kejauhan sehingga dia tidak merasa tertarik sebenarnya. Kedua, penonton atau pengamat. Pada tahapan ini anak belum mau untuk terlibat, tetapi di sini anak sudah mulai berani untuk bertanya dan mau mendekati anak yang sedang bermain. Di dalam ini anak sudah mulai menimbulkan rasa ketertarikan mereka terhadap permainan dan terhadap temannya. Ketiga, bermain sendiri. Di dalam tahapan ini anak sudah mulai bermain, tetapi anak ini bermain sendiri dengan mainannya, tidak gabung dengan teman-teman lainnya. Keempat,
Parallel activity atau kegiatan paralel. Di dalam tahapan ini, anak sudah bermain dengan anak lainnya, tetapi masih belum juga terjadi interaksi dengan anak lainnya, dan anak lebih cenderung menggunakan alat yang ada di dekat anak yang lain. Kelima, associative play atau bermain dengan teman. Di dalam tahapan ini, anak sudah mulai berani bermain dengan temannya. Dan di tahapan ini, anak juga sudah mulai saling tukar-menukar barangnya atau mulai mengikuti anak-anak lainnya. Jadi sudah bergabung dengan teman-temannya. Keenam, kerjasama dalam bermain atau dengan aturan. Saat anak bermain bersama secara lebih terorganisasi dan masing-masing menjalankan peran yang saling mempengaruhi satu sama lain. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi bermain anak usia dini. Di sini terdapat 8 faktor. Yang pertama, kesehatan. Semakin anak sehat, maka semakin juga energi yang ada untuk bermain dengan anak yang seusianya atau orang tuanya. Nah, kesehatan itu juga penting karena apa? Dengan sehat anak ini bisa melakukan aktivitasnya dengan leluasa dan dapat menimbulkan atau memberikan respon yang baik kepada anak saat dia bermain. Kedua, perkembangan motorik. Apapun yang dilakukan anak pada saat bermain juga tergantung pada perkembangan motoriknya. Dan dengan pengendalian motorik yang baik dapat membuat anak lebih aktif dalam bermain. Ketiga, intelijensi. Pada setiap usia, anak yang lebih cerdas biasanya lebih kreatif, lebih aktif daripada anak yang kurang pandai. Anak yang pandai menunjukkan keseimbangan perhatian bermain yang lebih besar dan juga termasuk untuk menyimbangi faktor fisik dan intelektual yang nyata. Keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki lebih cenderung bermain dengan kasar daripada perempuan, dan anak laki-laki lebih menyukai permainan yang melibatkan fisik motorik mereka. Contohnya seperti sepak bola, terus basket, dan lain sebagainya. Kelima, lingkungan. Lingkungan yang juga berpengaruh dalam bermain, karena lingkungan yang tidak memiliki fasilitas bermain dengan lengkap, anak tersebut tidak dapat belajar lebih lengkap. Keenam, status sosial ekonomi. Anak yang memiliki ekonomi yang bagus akan mendapatkan mainan yang mahal dan lebih canggih daripada anak yang memiliki ekonomi yang lebih rendah. 7. Jumlah waktu bebas. Jumlah waktu bermain sangat bergantung pada status ekonomi keluarga. Apabila tugas rumah tangga atau pekerjaan menghabiskan waktu luang mereka, anak terlalu lelah untuk melakukan permainan yang membutuhkan tenaga yang besar. Kedelapan, peralatan bermain. Peralatan bermain yang dimiliki anak dapat juga mempengaruhi permainannya. Misalnya, permainan boneka buatan mendukung permainan untuk berpura-pura. Kemudian balok, cat air, dan lilin mendukung permainan yang bersifat konstruktif. Sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.